info terbaru, harga Habib menurun setelah ngamuk nggak dipanggil cucu Nabi ya, bapak-bapak ibu-ibu. Oke, nanti pesan ini sebut bahwa ya Habib, tujuan Habib itu apa sih, kok ngamuk sih nggak disebut cucu Nabi. Dan nanti ada aktivis Muhammadiyah juga bersuara, yang mana beliau ya sangat-sangat mengecam keras ya para oknum Habib yang ingin dipuji. Oke, kita ke videonya. Nesu apa sih? Marah ya, marah kemudian mencak-mencak lalu provokasi. Saya malah ragu. Iki apa? Ada apa ini? Orang ini ada apa? Yang semula sebelum saya tahu, saya ini bukan ahli nasab tuh. Saya tidak ahli nasab, sehingga saya ya ikut-ikut aja jadi keturunan Nabi ya tak hormati lebih daripada yang lain. Tapi ketika tahu begini, kemudian yang bersangkutan marah, harganya turun di bawah 50%. Gak patek energani di hadapan saya, di hati saya. Ini orang apa ini? Kalau dia tahu ajaran agama, kenapa mesti marah? Apa karena tidak dihormati lagi, tidak bisa cari, tidak bisa bogoki, apa bogoki mas? Ya memang saya ada cerita dan melihat dengan mata kepala waktu kecil itu. Mereka ini suka minta maksa, suka jual maksa. Bahkan di Madura kasus jelas istri suruh mencerai kemudian dinikahi. Alasannya supaya punya keturunan baik. Itu gombal banget. Saya tidak usah lihat kalau saya itu mereka-mereka yang menisbatkan kepada zuriat Rasul itu atau para habaib itu di masyarakat itu semacam kasta, ada kasta sendiri. Seperti mereka itu kasta yang tinggi, harus dihormati, harus itu dihargai, harus kayak dicium tangannya. Di masyarakat semacam itu. Nah, itulah mungkin awal satu tanda tanya besar. Kenapa ya ini zuriatnya Rasul kok perilakunya semacam ini? Lebih-lebih kalau kita melihat dakwah mereka, mohon maaf nggak semuanya, tapi banyak beredar di medsos itu, dan mereka yang banyak cerita-cerita takhayul, banyak khurafatnya. Lah itu yang mungkin akan menjadikan pertanyaan. Akhirnya salah satu dari orang Wali Songo, itu Ustaz Imaduddin Usman itu menulis sebuah tulisan semacam itu. Lah akhirnya konflik cukup panjang. Mungkin kalau saya melihat itu masalah-masalah biasa saja. Cuma permasalahannya ini adalah menisbatkan nasab kepada siapa? Rasulullah. Itulah permasalahan yang paling utama. Gitu. Terus ini ada lagi Ustaz. Kira-kira apa sih sebab dari perselisihan tersebut? Kalau sebabnya ya mungkin kami jelas ya, nggak mungkin satu itu pasti banyak sebabnya. Tapi yang saya lihat pertama itu adalah tadi itu ya, yang sampaikan di awal itu. Jadi terah dzurriyyatur Rasul kan di sini itu kan habaib itu kan semacam orang yang punya kasta tinggi itu ya. Yeah. Mereka dicium tangannya. Dan kita tahulah itu makamnya banyak dikunjungi sama orang, ada haul, ada ini, ada itu. Mereka semacam kelas, ada semacam itu namanya kasta yang melebihi daripada yang lain. Padahal dalam Islam tidak ada itu. Islam itu menganggap melihat bahwasanya orang itu mulia bukan karena nasabnya, tapi karena amal solehnya, karena imannya, karena takwanya kepada Allah. Maka kewasolan orang itu tidak disebutkan pada nasabnya. Juga tentang kewalian itu juga tidak ada kaitan dengan nasab. Ketakwaan orang juga nggak ada kaitan dengan nasab. Siapa orang yang beramal soleh, mereka yang bertakwa, jelas ada orang yang mulia di Allah SWT. Allah sudah jelaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian orang-orang yang bertakwa kepada Allah, di antara kalian semuanya. Nah, sebabnya itu terakumulasi permasalahannya itu. Terutama kepada akhuna, yaitu Mas Bahar bin Semi, tolonglah kalau bicara itu diatur, kalau bicara yang baik. Itu kan dia pemicu konflik besar. Jadi kayak dari Habib jangan menyalahkan pribumi yang sekarang berontak. Jangan, ada sebabnya itu. Mereka punya pikiran, mereka itu melihat dakwahnya itu penuh kepalsuan, banyak kepalsuan di antara mereka, nggak semuanya. Karena kalau akhuna Ustadz Muhammad Syihab itu saya kenal baik sampai, saya ketemu 2 kali sama beliau. Pertama ketemu di pesantren Ihya Sunnah di Pasuruan dulu kami sama-sama ada kajian bersama di sana, beliau dari materi, saya juga hadir waktu itu. Kemudian ada pertemuan FPI di Malang dulu, di Sambulup itu saya juga hadir ketemu sama beliau. Lah saya lihat, Ustadz Rizik itu memang orang yang saya lihat orang yang paling alim ya, yang saya tahu ya, ini banyak orang alim, mereka banyak. Tapi orang yang mempunyai wawasan yang luas itu beliau. Lah sekarang permasalahannya beliau itu
tidak komitmen dengan ucapan. Waktu di Pasuruan dulu saya ingat dia mengatakan begini, di Pasuruan entah tahun berapa dia, di Ponpes Ihya Sunnah itu, di apa itu Habib Abdurrahman Asigaf kalau nggak salah itu, saya kesana juga, dia menyampaikan ada ikhtilaful masyru', ada tafarruqul mazmum, ada perbedaan pendapat itu yang diperbolehkan, ada perpecahan yang dilarang. Nah, ia mengatakan begini, sebesar apapun konflik perbedaan pandangan itu, kalau kita menerima apa itu, membaca dengan pikiran yang jernih, tidak ego, tidak merasa benar sendiri, tidak merasa paling baik, maka itu dapat diselesaikan, diminimalkan permasalahannya, konfliknya itu. Tapi sebesar apapun, sekecil apapun satu masalah itu, kalau disikapi dengan sikap arogansi, sikap dengan merasa benar sendiri, kalau maunya paling baik, itu pasti menjadi konflik yang besar. Saya ingat kata-kata itu. Kalau sekarang yang kami sayangkan, konflik semakin besar itu, beliau kemana-mana, ke Madura, ke Banten, kemudian ke NTB atau mana, di mana-mana ya. Lah, safari dakwah itu bukan safari, dia itu dalam dakwahnya itu dia mempertahankan nasabnya, mempertahankan dan membakar semangat. Bahkan dalam saya lihat ceramahnya mengajak perang, usir mereka, lawan mereka. Jangan begitu dong, nggak boleh. Jadi saya lihat akuna Ustadz Muhammad Rizik Syihab sudah nggak komitmen dengan ucapan yang dahulu, yang saya ingat waktu di Pasuruan dahulu. Nah sekarang dia membakar semangat, makin konflik. Mestinya kalau dalam pandangan saya nggak semacam itu. Kalau saya melihat ada konflik semacam ini, karena ini Ustadz Utsman kan nulis sebuah tulisan, makanya selesaikan dengan tulisan dulu. Jadi tolong dari Robitul Alawi itu menulislah sebuah karya, misalkan, mohon maaf ya saya nggak menggurui, ada tulisan judulnya misalkan Al-Mustadrak, tulis pakai bahasa Arab, Al-Mustadrak ala makadabahu Imaduddin Utsman minal aqsa, misalkan begitu judulnya. Kalau dalam terjemahnya itu sebuah koreksi dari apa yang ditulis oleh Imaduddin Utsman. Atau mungkin juga bisa pakai tulisan judulnya Mawaridud Dum'an fi raddi ala makadabahu Imaduddin Utsman, misalkan begitu, pakai bantahan. Atau tulislah buku yang lain lagi, misalkan judulnya itu Ashahul Qaul fi bayani annal ba'alawi min durati rasul, misalkan begitu. Ini tulisan. Tulis dulu pakai metode apa, metodenya, kumpulkan datanya, data terkumpulkan semuanya, sumber data kumpulkan semuanya, ditulis, baru nanti disebarkan, sampaikan di publik. Nah itu nanti jadikan bahan diskusi gitu. Jadi karena ini sebuah tulisan, bantah dengan tulisan, jawab dengan tulisan. Makanya saya berharap dari Robitul Alawiyah ada orang menulis, membantah tulisan Imaduddin Utsman. Kalau kami di Muhammadiyah nggak terlibat, kami tidak kepada Imad, saudara kami juga, Pak Alawi juga saudara kami juga, kami tidak ada, nggak miak kesana kemari. Kami orang-orang di Muhammadiyah punya pandangan semacam itu. Tolonglah, jadi bantah tulisan dengan tulisan, jangan memprovokasi, jangan. Itu nggak ilmiah itu akan menjatuhkan Habib sendiri, akan jatuh nanti di belakang. Karena apa? Karena selama yang saya lihat itu mereka orang yang mempermasalahkan itu nanti akan nggak dapat syafaat, nanti apa Allah cabut keberkahannya, nanti kualat macam-macam. Nggak begitu dong. Itu bukan cara yang ilmiah, itu cara ngeles saja itu. Tulislah itu. Lebih-lebih ada yang menyatakan itu, Ustadz Rizik, Bahar bin Semit mengatakan ada seorang artis dangdut tahu-tahu ahli nasab. Nggak boleh begitu. Roma Irama itu saya lihat podcastnya, saya melihat dia bukan ahli nasab, dia mengajak mereka, mengundang, mengumpulkan tokoh-tokoh itu untuk diskusi sama-sama. Pak Mahfud MD sebagai menteri mengatakan begitu wajar. Ada menteri nggak malah bicara malah ahli nasab, nggak boleh begitu. Itu ucapan yang nggak pas itu. Maka biarkan aja berkembang ucapan-ucapan siapapun, cuma tolong ditulis dong, tulis pakai tulisan karya ilmiah. Nanti setelah itu diundang Ustadz Imaduddin, diundang, dibedah bukunya antara tulisan beliau dengan tulisannya Alawiyah, itu dijadikan satu, dikonfrontasikan dalam suatu diskusi ilmiah. Kalau diskusi ilmiah jangan di tempat mereka, jangan di Banten rumahnya Imad, jangan, Ustadz Imad jangan, juga jangan di kantor Robitul, jangan di kampus, di UIN Jakarta atau UIN Jogja atau UIN mana, silahkan dibedah di kampus, karena ini akan menjadikan suatu karya ilmiah. Jadi begitu pandangan saya. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Apakah tidak mungkin, Ustaz, perihal itu ada pihak tertentu yang tujuannya untuk memecah belah umat? Ya semuanya mungkin ya. Jadi kalau kita lihat sebab-sebabnya itu, salah satunya mungkin juga ada memang pihak tertentu yang memang sengaja mengompori, membakar itu, bikin konflik. Ada juga sih banyak mengatakan itu cuma sebagai sesuatu hal yang dibuat oleh intelijen gelap atau kelompok tertentu untuk memecah belah kaum muslimin ya. Itu untuk melihat satu masalah itu tidak dapat dilihat dari satu sudut pandang, tidak bisa. Pasti banyak hal yang diperhatikan masalah itu. Boleh jadi memang ada kesengajaan
pihak tertentu yang tidak suka dengan persatuan kaum muslimin, mereka menyulut itu, membesar-besarkan. Memang saya lihat juga begitu. Saya lihat itu mereka yang pada mulanya itu diem, itu komentar, terutama orang-orang yang liberal, orang-orang sekuler, orang-orang yang nanti setelah mereka komentar semuanya menyerang Habaib, menyerang yaitu Habib Rizik, itu serang semuanya, diserang. Karena apa? Mereka itu nimbrung. Jadi dari sini kita bisa melihat mungkin memang ada usaha untuk memecah belah. Tapi itu nggak mungkin dilihat dari satu sudut pandang, nggak. Ada sudut pandang yang lain. Apa itu? Mungkin ada semacam kesenjangan sosial kayak tadi itu. Saya lihat di Ustadz Imaduddin Utsman itu, dia mengamati ini kok orang-orang yang menisbatkan ke zuriat kok semacam ini ya perilakunya. Akhirnya dia penasaran, dia tulis, dia teliti, menurut dia diteliti, dan dia menemukan kalau terangnya terputus, kalau Mbak Alawi itu bukan dari putra Ubaidillah. Nah itu nggak ada sekitar 500 tahun itu terputus itu. Jadi kesimpulannya, saya juga belum baca buku beliau, cuma yang berkembang dalam menurut Ustadz Imad itu kalau Mbak Alawi adalah bukan zuriat Rasul, dipastikan begitu. Sehingga itu juga munculkan juga para ahli filologi, juga ahli genetika sekarang bicara semuanya. Nah dari situ bisa kita lihat ini bukan cuma skenario tertentu, bukan. Ini bagian bagaimana Allah tunjukkan kepada kita semuanya untuk lebih mengkaji secara intensif, lebih ilmiah masalah itu. Jadi semuanya mungkin, tapi tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang. Ada titik sudut yang lain yang harus kita perhatikan. Itu ada skenario Allah yang Allah tunjukkan pada kita semuanya untuk membongkar. Itu juga bagaimana Allah mendidik kita semuanya agar kita menjadi seorang peneliti. Kita juga tidak mudah menisbatkan kepada siapa? Ya Rasulullah. Itu hati-hati loh ya. Itu bisa kualat betul itu. Kalau ternyata nanti itu bukan duriah, kok mereka yakin duriah, itu dosa loh, dosa besar. Ya, saya kira begitu. Sangat mungkin, semuanya mungkin. Tapi tidak bisa dilihat dalam satu sudut pandang. Ada sudut pandang lain yang mungkin karena ada semacam kekecewaan yang bertahun-tahun terakumulasi bertahun-tahun. Lah sekarang meletus, ada pintunya langsung meledos. Bahkan sampai mendunia itu beritanya itu. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya Ustaz, ini apa ya? Ini tidak ini perihal di Muhammadiyah Ustaz nih. Oh, iya. Kenapa di Muhammadiyah tidak ramai konflik seperti hal tersebut Ustaz? Oh iya memang. Memang kenapa Muhammadiyah seperti jarang lah, maksudnya jarang mengundang para habaib itu di acara Muhammadiyah. Oh iya. Ya kenapa ya di Muhammadiyah nggak ada konflik itu? Karena di Muhammadiyah kan nggak ada habaib. Kita sudah tahu pemahaman Muhammad itu kan orangnya kan rata-rata begitu. Jadi di Muhammadiyah itu, saya yang dibesarkan di sana, saya yang milih Muhammadiyah, kami dididik dulu sama nenek moyang mbah-mbah kami di Muhammadiyah itu. Walaupun sebenarnya dari leluhur kami itu banyak dari NU. Leluhur kami itu banyak dari NU, bapak kami, dari ibu kami itu dari Muhammadiyah. Dan kami banyak belajar di NU, di Muhammadiyah belajar. Dari guru-guru kami di Muhammadiyah itu memang selama ini saya belum pernah melihat ada habaib di Muhammadiyah. Ini Habib, ini Muhammadiyah, misalkan Dinamzain, Habib Dinamzain kan nggak ada juga begitu. Andai kan dia punya kan nggak ada Habib itu, karena kita punya pandangan yang sama. Habib itu tidak akan menjadikan orang mulia, nasab itu nggak menyebabkan mulia enggak, tapi takwa kita kepada Allah, amal soleh kita semuanya. Makanya Muhammadiyah itu hampir tidak pernah mengundang. Kalau mengundang pernah lah, kapan itu di PP pusat juga itu mengundang 3 habaib ya, itu sebagai persaudaraan saja. Tapi di Muhammadiyah habaib memang nggak laku gitu ya, karena lebih-lebih kalau mereka, karena Muhammadiyah sudah bicara masalah sistem negara. Muhammadiyah memikirkan bagaimana membuat bank yang bisa menyelamatkan harta umat ini. Muhammadiyah sudah berdakwah lewat pendidikan, lewat sosial, lewat politik, lewat kesehatan, semua pintu-pintu kehidupan sosial Muhammadiyah masuk. Habaib belum ke sana gitu. Kenapa Muhammadiyah mengundang mereka? Karena kami lihat SDM kita insya Allah lebih tinggi, mohon maaf ya. Jadi kalau semacam habaib yang mereka yang habaib itu yang ceramah-ceramah dongeng-dongeng itu nggak laku di Muhammadiyah. Makanya Muhammadiyah tidak pernah mengundang mereka. Kalau toh mungkin akan mengundang mereka, kalau cuma untuk berdongeng ya mungkin nanti audionya anak-anak TK atau SD, karena mereka yang butuh dongeng. Kalau kita kan insya Allah kan enggak, kemudian nggak butuh dongeng semacam itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini tanggapan bagaimana tanggapan Ustadz solusi untuk konflik tersebut? Oh jadi begini ya, jadi memang itu perlu ada penyelesaian ya. Sebenarnya perbedaan semacam itu tidak mungkin terselesaikan, tidak mungkin. Konflik dihilangkan tidak mungkin, cuma bisa diminimalkan konfliknya, bisa diminimalkan mudorotnya itu bisa. Kalau saya lihat itu, makanya bagaimana solusinya semacam ini, maka dari RA
Robert Alawiyah itu melakukan beberapa hal. Yang pertama, jawab tulisan dengan tulisan, kaji secara ilmiah tulisan-tulisan itu. Kalau Anda itu memang betul-betul dzurriyyah Rasul. Artinya apa? Artinya konfirmasilah nasab Anda secara benar, baik cara dari pendekatan pendekatan historis, pendekatan filologi, juga pendekatan genetika. Jadi kalau memang sudah terbukti, tertulis, tercatat dalam kajian ilmiah yang RA tulis, tolong kumpulkan kan bisa. Ustadz Riza kan bisa mengumpulkan orang-orang yang ahli dari kalangan mereka menulis bantahan kepada bukunya Ustadz Imaduddin Utsman di Pantak. Gunakan beberapa pendekatan. Pertama, histori, filologi, dan genetika. Kalau sudah terbukti kalau memang itu dzurriyyah. Oke, Bapak Ibu, itu dia video kali ini yang mana seorang aktivis Muhammadiyah angkat bicara juga ya tentang ada oknum Habib yang mana beliau yang ingin dipuji. Tujuan beliau apa sih pengen dipuji-puji ya? Dan tadi juga ada Kiai menyebutkan harga Habib turun akibat marah ketika tidak dipuji. Nah, jadi gimana tanggapan Bapak Ibu tentang video ini? Kita doakan Habib yang benar mah, semoga sehat selalu, panjang umur ya. Para pejuang kebenaran juga sehat selalu, amin. Dan kita doakan juga para Habib Taufik Habib Bahar semoga sehat, Kiai Imad juga sehat, dan Bapak Ibu juga sehat, amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.